Pemirsa, penempatan tenaga kerja luar negeri secara mandiri banyak tidak sesuai aturan karena belum ada tindakan tegas. Hal ini tentu merugikan tenaga kerja di saat menghadapi kasus hukum yang menimpa dirinya di tempat kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, telah diatur proses dari penempatan tenaga kerjaan di luar negeri. Terdapat 3 cara yang dipergunakan, yakni penyaluran tenaga kerja secara mandiri, bisnis, dan kebijakan pemerintah. Namun belakangan ini, kebijakan sering tidak sesuai kebijakan, yakni penempatan secara mandiri tenaga kerja yang disalurkan adalah tenaga khusus, seperti tenaga spa dan bidang khusus lainnya. Pelaku pariwisata, Wayan Padu, mengatakan, sesuai dengan arahan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2 TKI, selain tenaga khusus, maka para pekerja migran Indonesia harus melalui perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta PT KIS, bukan secara mandiri. Nantinya, apabila melanggar akan dapat merugikan tenaga kerja itu sendiri karena dinilai ilegal. Kalau saya lihat sih perlu dikuasai lebih dasar tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri, karena sistemnya itu ada 3, yaitu mandiri, business to business, atau government to government. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI, di mana seluruh tenaga kerja yang ingin memberangkatkan ke luar negeri harus melalui PPTKS yang resmi. Untuk menghindari hal-hal yang telah terjadi ataupun sebelum akan terjadi, dihimbau kepada para pencari kerja sebelum melakukan atau sebelum menaruh lamaran, ceklah kevalidan izin dari PPTKS tersebut, dan begitu juga dari pihak PPTKS. Saya sendiri atau kami mengimbau untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah, ikutilah aturan-aturan yang berlaku yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, penempatan pelindungan sesuai dengan pengajuan Siskot KTKLN, SIP atau SPR dan proses selanjutnya. BP3 TKI selaku perpanjangan tangan pemerintah diharapkan mengawasi dan menindak penyalahgunaan kebijakan ini sehingga tenaga kerja tidak menjadi korbannya. Terima aja Bali TV.